Jadi sekarang ada rekomendasi global strategi ya. Nah, di sini ada 4 poin. 4. Nah, Ini yang ada 14 di sini ya? ya. Ada 14. Ini ibaratkan Ya, jadi selanjutnya untuk variasi makanan dari MPASI itu kita gunakan itu 4 bintang. 4 bintang. Sekarang iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Yin Yang Indonesia edisi podcast Gogos, Gosip-Gosip Kesehatan. Pada edisi podcast kali ini kita akan berbicara tentang tema ilmu gizi Ya. mengenai pemberian makanan ibu hamil, menyusui dan PMBA. Pemberian makanan bayi dan anak. Untuk membahas itu telah bersama kita seorang pengelola gizi Puskesmas Panaikang. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Rosadi. Saya pengelola gizi Puskesmas Panaikang. Alumni Poltekkes Makassar juga. Ya. Sama. Tentang yang ingin saya tanyakan, yang paling pertama terlintas di pikiran saya itu apa itu PMBA? Ya. Jadi PMBA itu merupakan pemberian makan bagi bayi dan anak dimulai dari sejak lahir sampai dengan anak berusia 2 tahun. Sampai 2 tahun? Ya, sampai 2 tahun. Kenapa harus ada PMBA? Ya, karena itu sangat berpengaruh pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Tahu 1000 hari? Bisa jelaskan pada penonton sahabat sehat, apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, yang merupakan masa kritis perkembangan anak karena menentukan kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan anak. Jadi vitalnya ada di 1000 hari pertama kehidupan. Jika 1000 hari pertamanya sudah baik, insyaallah untuk baik nanti kalau saya sudah besar, remaja. Kasarannya sudah ada di situ. Jadi pentingnya 1000 HPK itu karena di situ ada perkembangan otak anak. Jadi otak dewasa itu 1300 menurut penelitian ya, 1300 sampai dengan 1400 gram perkembangan otaknya daripada si kecil ya. Tetapi seiring berkembangnya waktu, otak si kecil juga ikut berkembang sampai dengan 800 gram hingga usianya 18 bulan. Nah, berat otak bayi itu bisa mencapai 800 gram, namun ketika usianya 3 tahun, nah otaknya hanya mencapai perkembangannya itu hanya mencapai 100 gram. Nah, itulah mengapa pentingnya kebutuhan nutrisi pada anak selama 2 tahun. Nah, berbicara tentang 1000 hari pertama kehidupan, adakah upaya-upaya atau langkah-langkah strategis atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk perbaikan gizi di 1000 hari pertama kehidupan? Itu, ya. Jadi sekarang ada rekomendasi global strategi ya. Nah, di sini ada 4 poin. Ada 4. Yang pertama itu inisiasi menyusui dini atau biasa disingkat IMD. Terus yang kedua itu ASI eksklusif. Kemudian yang ketiga pemberian MPASI mulai dari 6 bulan. Terus selanjutnya teruskan ASI hingga anak berumur 2 tahun. 2 tahun. Ya. Baik, berarti ada empat rekomendasi dari global strategi tadi. Yang pertama itu MD. Ya. Nah, di inisiasi menyusui dini apa yang harus kita perhatikan? Ya. Jadi inisiasi menyusui dini itu menyusui sesegera mungkin bayi setelah lahir. Jadi sudah plong langsung disusui. Iya, 1 jam setelah lahir prosesnya. Jadi bayi itu dinaikkan ke perut ibu. Kemudian dia mencari sendiri puting susunya sehingga pas itu langsung menyusui. Berarti bayinya tidak perlu dibantu. Iya, dia
Tidak dibantu, itu sudah refleksnya dari sana. Iya. Berarti kalau refleksnya bagus, IMD-nya berhasil begitu. Iya. Yang kedua, ASI eksklusif. ASI eksklusif itu pemberian ASI tok saja sampai umur 6 bulan. Berarti tidak ada pemberian apapun selain ASI. Mau madu, air. Kalau misalnya sudah dikasih berarti tidak ASI eksklusif namanya. Kecuali tentu obat, kan? Ya, obat pengecualian. obat. Dan yang saya juga pernah baca tentang ASI eksklusif adalah tentang kolostrum. Boleh tidak dijelaskan apa itu kolostrum? Karena di masyarakat kadang-kadang kolostrum atau air susu pertama ibu biasanya dibuang. Iya. Bisa tidak dijelaskan pada penonton sahabat sehat tentang pentingnya kolostrum? Ya, jadi kolostrum itu sangat penting karena mengandung antibodi untuk bayi. Ya, biasanya itu berwarna kuning-kuningan kuning kental keemasan. dia. Ya. Itu kolostrum itu 1 kali seumur hidup loh untuk bayi. Jadi jangan dibuang. Itu ibaratkan kolostrum kali datang dia akan kembali lagi. Iya, betul sekali. Kata-kata putusnya itu. Itu tentang ASI eksklusif, ya. Iya, ASI eksklusif. Yang ketiga tentang MPASI. Ya. 6 bulan ke atas. Jadi MPASI ini terbagi sesuai dengan umurnya. Jadi yang pertama itu MPASI umur 6 sampai 8 bulan. Sampai 8 bulan. Terus sudah itu MPASI 9 sampai 12 bulan. Kemudian untuk selanjutnya MPASI 12 sampai dengan 24 bulan. Berarti masing-masing bulan bayi mempunyai penanganan MPASI yang berbeda. Iya, tentu saja berbeda. Secara garis besarnya 6 sampai 8 bulan ini pemberian makanan ASI-nya seperti apa? MPASI-nya? Oke, saya perlihatkan contoh prakteknya. 6 sampai 8 bulan. Tolong Pak Rizal yang ini. Ini yang ada 4 gelas di sini ya? Iya. Ada 4 gelas. Mas, ini ibaratkan apa ini? Lambung? Iya, Lambung. Ini bisa jelaskan tidak? Ini 4 gelas ini maksudnya ini apa? merupakan penyumbang energi ASI eksklusif ya selama 6 bulan. Ya. Jadi ini contohnya jumlah energi yang diberikan ASI untuk bayi dan anak. Ini usia. Jadi kita kelompokkan ini menjadi 4 kelompok umur. Nah, jadi ini usia 0 sampai 6 bulan. Ya, jadi kita lihat ini full. Jadi ini ibaratkan ASI masih full. Jadi jangan diberikan makanan lain selain ASI. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Ya, kebutuhannya terpenuhi oleh ASI. Harus ditambahkan makanan tambahan nanti akan meluber kan? Ya. Ini usia? Ini usia 6 sampai 8 bulan. Berarti sudah bisa diberikan MPASI. Ya, karena kita lihat ini ASI-nya sudah 70%. Jadi 30%-nya itu kita tambahkan dari MPASI. 30%-nya terpenuhi dari MPASI. MPASI, ya. Tuang satu penuh. Ya, jadi MPASI-nya itu bermacam-macam lagi. Sesuai dengan umurnya. Kekentalannya juga sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian untuk umur 9 sampai 12 bulan. Ya. Jadi ASI-nya itu sudah 50%. 50%. Ya, sudah berkurang lagi. Jadi berarti kebutuhan kalorinya 50%-nya lagi harus terpenuhi dari MPASI. MPASI, iya. Terus umur 2 tahun. Ya, 12 sampai 24 bulan. Ya, ASI-nya kebutuhannya sedikit. Tinggal 25% ya. Sekitar 30% balikannya dari ini. Berarti yang 70%-nya wajib harus terpenuhi dari MPASI. Ya, penyelesaian yang keempat tetap ASI sampai usia 2 tahun. Ya, jadi pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Berarti ini yang gelas keempat. Oke. Selanjutnya tentang kekentalan. Ya, kekentalan tekstur ASI dan variasi untuk MPASI. Ya. Ya, jadi variasi makanan untuk MPASI itu sekarang kita kenal 4 bintang. Yang kemarin, ya. Jadi dia mengandung karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Nah,
Untuk minyak sama garam, gula itu sebenarnya bisa ditambahkan cuman sedikit. Kalau untuk khusus minyaknya itu bisa ditambahkan kalau memang bahan-bahannya yang diolah itu tidak menggunakan minyak. Tapi kalau misalnya menggunakan minyak, minyaknya mungkin tidak perlu ditambahkan. Seperti begitu. Nah, selain variasi, kita harus perhatikan juga kekentalannya. Kekentalan. Jadi kekentalannya itu yang biasanya kan encer. Takutnya kan nanti bayinya tersedak. Ya, betul. Di masyarakat begitu. Tapi yang benarnya itu sebenarnya kekentalannya itu ketika diambil di sendok itu kalau dituang tidak tumpah. Melengket di sendoknya. Iya, jadi agak padat. Agak padat teksturnya. Seharusnya begitu karena kalau misalnya yang cair itu banyak mengandung air. Kalau banyak mengandung air, bayi itu cepat kenyang. Jadi biasa tidak dihabiskan itu buburnya. Sering terjadi itu. Jadi kekentalannya itu harus diperhatikan karena kalau kental berarti zat gizinya padat. Kalau misalnya cair banyak mengandung air. Begitu. Dulu kan kemarin itu semuanya pengenalan itu satu-satu macam bahan makanan untuk makanan bayi. Nah sekarang itu harus dicampur 4 macam, jadi satu macamnya itu sudah hilang. Sekarang 4 variasi, jadi harus bervariasi makanannya. Ada nasinya, ada ikan, sayur, tahu, tempe. Jadi harus ada itu. Jangan satu macam saja, jangan misalnya nasi saja atau misalnya nasi sama ikan saja, tidak ada sayurnya. Jadi harus dicampur harus komplit. Sekarang. Iya, pertanyaan berikutnya Mi, tentang waktu pemberian MPASI-nya masing-masing umur bayi. Ya. Jadi waktu pemberiannya itu untuk umur 6 sampai 8 bulan itu 2 sampai 3 kali sehari. Jadi 1 sampai 2 kali selingan. Jadi ada selingannya. Ya, selingannya itu bisa diberikan buah seperti pisang. Tapi jangan terlalu banyak karena lambungnya masih seperti tadi yang di gelas masih sedikit. Masih kecil. Ya, masih kecil. Jadi mungkin 3 sendok teh atau mungkin 2 sampai 3 sendok teh ya sudah memenuhi. Untuk 6 sampai 8 bulan. Ya, 6 sampai 8 bulan. Dan jangan lupa teruskan pemberian ASI-nya. Karena ASI itu masih lebih utama untuk umur 6 sampai 8 bulan. Ya, karena baru-baru ASI eksklusif kan. Baru-baru ASI eksklusif. Selanjutnya umur yang 9 sampai 12 bulan. Nah, untuk umur 9 sampai 12 bulan itu 3 sampai 4 kali sehari. Kemudian teksturnya itu dicincang. Atau dicincang, dihancurkan. Beda sama 6 sampai 8 bulan tadi. 6-8 bulan dia teksturnya bagaimana? Teksturnya dia lumat. Jadi bahan makanan semua dicampurkan. Kan yang sudah masak. Jadi makanan semuanya dicampurkan kemudian kita saring. Yang 6-8 bulan ini? Ya, kita saring. Kemudian sudah disaring bisa langsung diberikan atau diberikan ASI sedikit. Untuk campuran? Iya, campuran MPASI-nya. Dan 9-12 tadi dicincang ya? Iya, dicincang. Untuk usia dan 12? Jangan lupa selingannya juga. Oh, ada selingannya juga? 12, ya. Pasti, setiap ini pasti harus ada selingannya. Harus ada selingan. Buah? Iya, buah boleh, kue bisa juga. Untuk usia 12 sampai 24 bulan? Itu sudah mulai makanan keluarga. Sudah mulai makanan keluarga? Iya, makanan keluarga. Apa yang dimakan oleh keluarga, dimakan juga oleh... Ya, sebenarnya semua kelompok umur juga begitu. Apa yang dimakan keluarga diberikan juga sama bayinya, cuman teksturnya. Teksturnya yang berbeda. Tapi kalau usia 12 sampai 24 dia sudah tidak usah diubah, sama dengan makanan yang dimakan agak lembek sedikit lagi, dari makanan keluarga. Adakah hal-hal terakhir atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat penonton channel Yingyang Indonesia? Ya, jadi yang pertama itu jangan lupa berikan ASI kepada bayi dan anak hingga 2 tahun. Jadi ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan, kemudian diteruskan hingga berusia 2 tahun. Kemudian yang kedua, perhatikan tekstur dan variasi MPASI yang akan diberikan. Kemudian apa yang dimakan keluarga atau apa yang dimasak ibunya itu juga yang kita berikan untuk anaknya. Ya, terus kemudian setelah itu perhatikan juga pemberian garam, gula sama minyaknya itu seminimal mungkin.
Kemudian PMBA yang baik, yang benar itu dapat mencegah anak gizi kurang atau mencegah masalah gizi pada anak. Luar biasa. Itulah tadi penjelasan lengkap dan panjang lebar kita tentang PMBA, Ya. pemberian makanan bayi dan anak. Semoga saja apa yang kita perbincangkan pada edisi podcast kali ini bermanfaat, berguna bagi para ibu-ibu di luar sana. Ya, amin. Ya. Terakhir, saya kembali menghimbau kepada para penonton podcast Yin Yang Indonesia yang belum subscribe, tekan tombol merah di bawah, nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video baru yang akan kita upload setiap minggunya. Terima kasih buat Ami yang telah hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih. Kapan-kapan kita undang lagi untuk berbicara tentang hal-hal ilmu gizi yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.